Sang juara bertahan berhasil memanfaatkan kelebihan yang ia tunjukkan pada tes sebelumnya, untuk meraih podium kelimanya dari 6 podium yang mungkin diraihnya, pada hari Sabtu. Hasil ini sekaligus mengonfirmasi keunggulan luar biasa De Mosedici, di sirkuit yang mengedepankan tenaga di atas semua parameter lainnya. Selain kemenangannya, pembalap Italia itu juga mencatatkan rekor baru, yakni 3 kemenangan sprint race. Sebelumnya, dia meraihnya di Portugal dan Amerika. Setelah beberapa saat penuh kegembiraan di awal balapan, yang didukung oleh hujan yang mulai turun, Pecco Bagnaia memimpin di pertengahan balapan dan tidak melepaskannya hingga garis finish. Marco Bezzecchi, yang saat ini memimpin rombongan pengejar, berada di urutan kedua, meskipun ia tidak mampu melakukan gerakan sedikit pun untuk menempatkan motornya di depannya. Jorge Martin, yang berada di urutan ketiga, berhasil menangkis serangan Johann Zarco. Keempat, rekan setimnya di Pramac, yang terus melaju dan menjadi ancaman nyata bagi pembalap Spanyol itu hingga garis finish. Luca Marini melengkapi 5 besar untuk merek Borgo Panigale, sementara Jack Miller, ke-6, adalah pembalap non-Ducati pertama yang mencatatkan waktu. Pembalap Australia ini finish di depan Marc Marquez, ke-7, yang ia dorong ke sisi luar pada salah satu tikungan kanan, menyebabkan pembalap Honda itu kehilangan posisi. Aleix Espargaro berhasil meminimalkan rasa sakit di pergelangan kaki kanannya akibat kecelakaan sepeda motor untuk finish ke-8, sementara Enea Bastianini, ke-9, dan Fabio Quartararo, ke-10, melengkapi 10 besar. Brad Binder, ke-11, menerima penalti 1 putaran panjang setelah mendorong Alex Marquez keluar lintasan saat start, sementara Alex Rins harus dibawa ke pusat medis setelah berguling-guling di tanah. Sementara itu, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia berselisih di babak kualifikasi di Mugello, setelah pembalap Italia itu terlibat konfrontasi sengit dengan pembalap Spanyol itu. Marc Marquez tidak menyembunyikan fakta, bahwa motor yang dikendarainya tidak memungkinkannya untuk mencapai target tertentu. Maka, Marquez berusaha mencapainya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Hal itu, dengan format akhir pekan yang baru di MotoGP, biasanya berarti mencari pembalap yang bisa dijadikan referensi. Pada upaya lap tercepat kedua, Marquez keluar dari jalur pit lane tak lama setelah Marco Bezzecchi. Pada saat yang itu, Bagnaia menyelesaikan putaran pertamanya, tampil di lintasan lurus utama dengan kecepatan penuh di atas De Mosedici. Meskipun jarak di antara mereka cukup jauh, pembalap kelahiran Turin itu mulai menggerakkan tangannya, dan bergerak sejajar dengan Marquez untuk terus mencaci makinya. Marquez, pada bagiannya, mengacungkan jarinya ke arahnya, mengindikasikan bahwa pertemuan mereka di lintasan adalah sebuah kebetulan. Setelah pertengkaran itu, Bagnaia menyelesaikan lap tercepat kedua untuk meraih pole ketiganya musim ini. Sementara Marquez memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi kedua di grid. Saya tidak mengerti kemarahan Pecco, karena niat saya adalah untuk menjauh. Bagnaia memutuskan untuk marah. Tapi jika dia menjauh, saya tidak akan bisa mengikutinya karena saya baru saja keluar dari pit. Tapi ketika seseorang memberi Anda kesempatan untuk mengikutinya, Anda menerimanya, kata Marquez, yang berterima kasih kepada pembalap Ducati itu segera setelah ia menyelesaikan lap, mengacungkan jempolnya tanpa menatapnya. Secara kebetulan saya bertemu dengannya, karena saya keluar dari kotak untuk mencari Bezzecchi. Saya bahkan tidak tahu di mana dia berada, tetapi takdir membuat saya bertemu dengannya dan saya memanfaatkannya, tambah sang juara dunia.